Oke, kita bakal bahas sesuatu yang lebih dari sekedar teori. Bayangin deh, ini tuh semacam panduan spiritual, tapi formatnya petualangan pribadi. Dan di petualangan ini, pahlawannya, ya Anda sendiri. Sebuah perjalanan yang dirancang untuk benar-benar mengubah total cara pandang kita soal dunia dan ya, peran kita di dalamnya. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang gede banget nih. Pernah kepikiran nggak, semua krisis yang kita lihat, konflik di mana-mana, masalah lingkungan, bahkan rasa cemas pribadi yang kayaknya nggak ada habisnya, gimana kalau semua itu sebenarnya bukan masalah yang beda-beda? Gimana kalau akarnya cuma satu? Satu penyebab tunggal untuk semuanya. Jawabannya, menurut panduan yang kita bedah ini cukup radikal. Masalah fundamentalnya adalah defisit cinta global. Kurangnya rasa cinta. Oke, saya tahu mungkin kedengarannya puitis banget ya, atau bahkan klise. Tapi panduan ini berargumen kalau ini tuh bukan sekedar kata-kata manis. Ini adalah diagnosis. Diagnosis mendasar kenapa dunia kita rasanya kacau balau dan nggak seimbang. Nah, pertanyaannya kan, terus gimana cara memperbaikinya? Disinilah panduan ini melakukan sesuatu yang menurut saya keren banget. Solusinya dimulai dengan menempatkan Anda, iya, beneran, Anda sebagai tokoh utama dalam cerita ini. Coba deh bayangin skenario ini. Anda itu seorang petani. Tapi bukan petani biasa loh. Anda ini pewaris dari sebuah garis keturunan yang panjang. Dan sekarang, Anda berdiri di persimpangan yang sangat krusial. Anda dipercayakan sebuah misi yang super mendesak. Nggak mau ngasih tekanan sih, tapi nasib dunia benaran bergantung sama Anda. Oke, jadi apa sih misi epiknya? Ternyata semuanya berpusat pada satu benda yang kelihatannya kecil banget, tapi kekuatannya luar biasa. Benda itu adalah sebuah benih, lebih tepatnya benih cinta. Nah, di sini nih bagian yang super menarik. Panduan ini nunjukin koneksi linguistik yang dalam banget di bahasa Arab. Ternyata kata untuk cinta, hub, dan kata untuk benih, habba, itu datang dari akar kata yang sama persis. Jadi idenya bukan lagi cinta itu kayak benih, bukan. Gagasannya adalah cinta itu sendiri adalah benihnya, titik awal dari segala pertumbuhan. Keren kan? Sebagai petani yang megang benih langka ini, taruhannya tuh tinggi banget. Cuma ada dua pilihan. Kalau Anda berhasil merawatnya sampai tumbuh, benih ini bakal jadi pohon kehidupan raksasa yang memulihkan harmoni dunia. Tapi, kalau benih ini mati, ya dunia bakal makin terjerumus ke dalam kekacauan. Sesimpel itu. Visi utamanya itu digambarkan dengan indah banget dalam kutipan dari Al-Quran ini kan? Sepohon yang agung, sesuatu yang kuat, stabil, dengan cabang-cabang yang menjulang ke langit tanpa henti memberi untuk semua orang. Itulah tujuan akhir dari misi ini. Itulah impiannya, menumbuhkan benih kecil itu jadi sesuatu yang semegah ini. Oke, pertanyaannya kan sekarang, gimana caranya kita bikin benih super penting ini tumbuh? Nah, panduan ini ternyata ngasih semacam formula rahasia. Seperangkat nutrisi khusus yang dibutuhkan si benih. Namanya adalah panca cinta. Panca cinta itu artinya, ya 5 cinta. Anggap aja ini 5 nutrisi vital yang harus kita sebagai petani berikan ke benih kita. Pertama, cinta pada Tuhan dan Rasul-Nya, ini fondasi spiritualnya. Kedua, cinta pada ilmu pengetahuan biar kita nggak gampang dibodohi. Ketiga, cinta pada alam, ini penting banget buat krisis ekologi sekarang. Keempat, yang nggak kalah penting, cinta pada diri sendiri dan sesama, ini penawar racun kebencian. Dan kelima, cinta pada tanah air buat bangun masyarakat yang lebih baik. Tapi, ada tapinya nih. Ngasih 5 nutrisi ini tuh bukan kayak ngikutin resep di buku masak. Bukan sekedar checklist, oke, udah. Ini butuh sesuatu yang lebih dalam. Pergeseran fundamental dalam cara kita berpikir. Mindset shift. Yuk, kita bedah. Yang pertama, ini soal cara kita memandang Tuhan. Seringkali kan, kita fokus ke apa yang disebut panduan ini aspek jalaliyah. Tuhan sebagai hakim yang sangar, yang siap menghukum. Nah, mindset yang berbasis cinta ini ngajak kita geser ke pandangan jamaliyah. Fokus ke Tuhan yang luar biasa pengasih, indah, dan penyayang. Ide ini diringkas dengan sempurna dalam ajaran yang dahsyat ini. Rahmatku mengalahkan murkaku. Coba deh kita resapi sebentar. Artinya, kasih sayang Tuhan itu bukan cuma salah satu dari sifat-sifatnya. Kasih sayang itu adalah kekuatannya yang paling dominan, yang menang atas segalanya. Nah, pergeseran mindset ini juga ngaruh ke cara kita baca kitab suci. Ada pandangan yang fokus ke hukum, disebutnya nomos oriented, yang ngeliat kitab suci itu kayak buku peraturan yang kaku. Harus ini, nggak boleh itu. Tapi ada cara pandang lain yang jauh lebih kaya,
Dan ini faktanya yang mungkin bikin kaget nih. Panduan ini nunjukin kalau kurang dari 30% isi Al-Quran itu isinya soal hukum. Sisanya, lebih dari 70% itu pesan moral dan kisah-kisah. Jadi, alternatifnya adalah pandangan eros-oriented, membaca kitab suci sebagai kumpulan pesan moral yang dalam, dan intinya, sebagai surat cinta dari Tuhan untuk kita. Ujung-ujungnya, ini semua mengubah alasan kita beribadah. Panduan ini ngebagi jadi 3 mode. Ada mode budak, ibadah karena takut hukuman. Terus ada mode pedagang, ini transaksional, ibadah biar dapat imbalan atau pahala. Tapi tujuan akhirnya adalah mode pecinta, di mana kita melakukan semuanya murni karena cinta yang tulus kepadanya. Oke, konsepnya udah dapet ya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Karena ini semua bukan cuma teori. Ini beneran dimaksudkan sebagai panduan lapangan buat hidup kita sehari-hari. Ini dia cara kita bisa mulai menumbuhkan benih itu sekarang juga. Panduan ini ngasih beberapa langkah awal yang sangat konkret. Coba deh mulai baca kitab suci seolah-olah itu surat cinta pribadi yang ditulis khusus buat Anda. Atau coba bikin jurnal syukur harian, tulis hal-hal kecil yang Anda syukuri. Pas mau ibadah, ubah niatnya. Dari saya harus, jadi saya dapat kesempatan. Cari teman atau komunitas yang ngedukung cinta, bukan jebar ketakutan. Dan coba deh keluar rumah, jalan-jalan di alam, rasain keindahannya dengan sadar. Karena pada akhirnya, inilah janjinya. Dunia yang lebih baik, yang hidup, yang seimbang, itu bukan cuma mimpi atau fantasi. Menurut panduan ini, itu adalah hasil yang, alami. Hasil alami ketika setiap dari kita benar-benar mutusin untuk merawat dan menumbuhkan satu benih berharga itu. Jadi, walaupun bahasan kita ini selesai, petualangan Anda sebenarnya baru aja dimulai. Benih itu udah diwariskan ke Anda, sekarang benih itu ada di tangan Anda, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah apa yang akan Anda tumbuhkan.